Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari Supriyadi. Baik teman-teman semua, di video ini kita masih membahas kaitannya dengan Pantarli. Dan silakan untuk teman-teman yang berminat untuk menjadi Pantarli boleh mendaftar ya. Sekarang pendaftarannya masih dibuka, yaitu dari tanggal 26 sampai 31 Januari 2023. Silakan datang ke sekretariat PPS di wilayahnya masing-masing, baik di desa, kelurahan atau sebutan lain. Silakan datang dan temui baik di balai desa ataupun di kantor kelurahan atau kantor desa atau apapun namanya. Silakan datang dan ikuti segala tahapan rekrutmennya. Nah, langsung saja ke pembahasan. Di kali ini kita akan membahas kaitannya dengan kegiatan PPS dan PPK dalam penyusunan daftar pemilih. Oke, langsung saja simak videonya berikut ini. Baik teman-teman semua, kegiatan PPS dan PPK dalam penyusunan daftar pemilih. A. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPS dalam penyusunan daftar pemilih. 1. Persiapan PPS dalam penyusunan daftar pemilih meliputi A. PPS memberikan bimbingan teknis kepada Pantarli setelah mengikuti bimbingan teknis pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK. B. PPS menerima dan mengecek alat kerja PPS serta mendistribusikan alat kerja Pantarli sebagaimana dimaksud dalam bab 2 huruf A angka 4 dari KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK yang meliputi 1. Buku kerja PPS, 2. Formulir A daftar pemilih, 3. Formulir A rekap PPS perubahan pemilih, 4. Formulir A tanggapan, 5. Formulir A daftar perubahan pemilih. 6. Berita acara rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutahiran tingkat kelurahan atau desa. 7. Berita acara rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil perbaikan DPS tingkat kelurahan atau desa. 8. Berita acara rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil perbaikan DPS HP tingkat kelurahan atau desa. Dan 9. Video tutorial PPS. C. PPS dapat melakukan sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih di wilayah kerjanya. D. PPS berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah atau nama lain untuk mendapatkan informasi terkait RT atau RW dan perkiraan jumlah kakak serta data lokasi wilayah. E. PPS menerima formulir model A daftar pemilih dari KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK. F. PPS menyampaikan formulir model A daftar pemilih kepada Pantarli dalam bentuk salinan digital atau form Excel atau e-coklit dan atau salinan cetak. G. PPS mendapatkan akun sidalih dari KPU Kabupaten atau Kota. H. Untuk mendukung kerja Pantarli yang menggunakan salinan digital berupa e-coklit, PPS melakukan 1. PPS mendata Pantarli yang menggunakan e-coklit. 2. PPS mengisi data Pantarli yang dimaksud meliputi A. Nama lengkap, B. Email, C. NIK, dan D. Nomor handphone. 3. PPS memberikan data Pantarli kepada PPK untuk didaftarkan ke dalam e-coklit. Dan 4. PPS mendistribusikan akun e-coklit Pantarli di wilayah kerjanya. I. Jika Pantarli menggunakan salinan cetak, PPS memberikan formulir model A daftar pemilih kepada Pantarli. 2. Pelaksanaan penyusunan daftar pemilih meliputi A. Pada saat coklit, PPS melakukan kegiatan 1. PPS melakukan monitoring kepada Pantarli secara berkala paling sedikit setiap 10 hari dengan ketentuan sebagai berikut. A. Melakukan pertemuan terkait kendala dan perkembangan hasil coklit. B. Pemeriksaan buku kerja Pantarli. C. Mengidentifikasi Pantarli yang disebabkan karena kondisi 1. Kondisi geografis wilayah kerja Pantarli. 2.
Jumlah pemilih. 3. Karakteristik pemilih yang sulit. Dan 4. Kualitas personal Pantarlih itu sendiri. D. Memastikan Pantarlih tidak kekurangan alat kerja. Dan E. Mengingatkan Pantarlih melakukan coklit sesuai dengan petunjuk di dalam buku kerja Pantarlih. 2. Penyusunan daftar pemilih lokasi khusus. PPS dapat A. Membantu KPU Kabupaten atau Kota bersama PPK untuk 1. Sosialisasi pembentukan TPS lokasi khusus. 2. Mengidentifikasi pembentukan TPS lokasi khusus. 3. Berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus bersama KPU Kabupaten atau Kota dan PPK. 4. Melakukan pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus sesuai dengan formulir yang tersedia. Dan 5. Menyusun laporan hasil pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus. B. Melakukan konsultasi kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK jika menemukan kendala atau permasalahan. B. Pada saat penyusunan DPS, PPS melakukan kegiatan 1. PPS menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil coklit dari Pantarlih yang meliputi A. Daftar pemilih hasil coklit, formulir model A daftar pemilih. B. Daftar pemilih baru atau formulir model A daftar potensial pemilih. C. Laporan hasil coklit, formulir model A laporan hasil coklit. D. Buku kerja Pantarlih. Dan E. Potensial alamat TPS. 2. PPS mencocokkan kesesuaian jumlah antara hasil coklit Pantarlih dalam daftar pemilih hasil coklit dan daftar pemilih baru dengan rekapitulasi hasil coklit pada laporan hasil coklit. 3. Apabila ditemukan hasil coklit yang tidak lengkap atau tidak sesuai, PPS meminta Pantarlih untuk melengkapi dan memperbaiki hasil coklit. 4. PPS menyusun dan menyampaikan potensial alamat TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK. 5. PPS menyusun daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran untuk TPS di wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih hasil coklit dan daftar pemilih baru. 6. PPS melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan atau desa dengan peserta yang terdiri dari A. Pantarlih. B. Panwaslu kelurahan atau desa atau nama lain. C. Perwakilan peserta pemilu tingkat kelurahan atau desa atau nama lain. Dan D. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan atau desa atau nama lain. 7. Jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik. 8. PPS menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir model A daftar perubahan pemilih. 9. PPS menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran di tingkat PPS. 10. PPS menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran kepada A. PPK, B. Panwaslu kelurahan desa atau nama lain, C. Peserta pemilu tingkat kelurahan desa atau nama lain, dan D. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan desa atau nama lain. 11. PPS menyampaikan formulir model A daftar perubahan pemilih kepada PPK sebagaimana dimaksud angka 5 dan angka 8. Mungkin itu saja untuk teman-teman di video kali ini, semoga bermanfaat. Bila mana memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi, boleh teman-teman koreksi. Dan bila mana ada hal-hal yang perlu ditambahkan, boleh teman-teman tambahkan di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.